Saya mengucapkan selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, seberapapun kita yang boleh mengambil kesempatan hari ini untuk ikut dalam persekutuan berita Injil dalam ibadah pendalaman Alkitab, baiklah sama-sama kita boleh meresponi dan boleh menikmati segala anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hari Minggu kemarin sudah mendengar firman Tuhan yang kita sama-sama dengar, dan hal itu juga yang ingin saya kembali ingatkan kepada kita supaya kita tidak melupakan, tapi mengingat merenungkannya, bagaikan merenungkannya siang dan malam, sehingga hidup kita sama seperti hujan tadi berkata, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada kita dalam penyampaian ibadah minggu kemarin, apa isi firman Tuhannya? Tentang naik gunung, ya, tentang tema pemberitaan firman Tuhan kemarin adalah berbicara tentang gunung tempat firman Tuhan. Nah, di dalam Yesaya pasal yang kedua kita akan coba baca kembali untuk mendalami apa yang kita pelajari lewat pendalaman ini. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Posisi yang diinginkan Tuhan bagi gereja Tuhan akhir zaman adalah berada di posisi gunung. Nah, bicara gunung adalah kita sudah dengarkan bersama. Gunung itu bicara tentang peningkatan. Ada 3 hal yang boleh saya dapatkan dari pembacaan Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Yang pertama, di dalam ayat ini berbicara tentang ajakan, ya, mari berbicara tentang ajakan. Yang kedua, dia berbicara tentang ajaran, ya, dia mengajar kita tentang segala jalan dalamnya. Dan yang ketiga, ayat ini berbicara tentang bagaimana tuntunan firman, ya, ada ajakan, ada ajaran, dan ada tuntunan. Di dalam ayat yang ketiga tadi berkata bahwa, ya, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, ya, mari. Nah, ketika saya membaca ini, saya teringat kepada satu peristiwa ketika Lot itu ingin diselamatkan, ya. Ada satu ajakan, mari tinggalkan Sodom dan Gomora. Bukan hanya sekedar himbauan mari, tetapi ada satu tarikan yang begitu tegas, ya, dari malaikat itu untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, ya. Nah, kata mari ini yang sering kita dengarkan di dalam setiap himbauan-himbauan yang ada di dalam penyampaian firman, di dalam penyampaian pengumuman, ya. Mari ini adalah sebuah ajakan untuk kita jangan beranjak pada posisi kita sekarang, tetapi mari terus meningkat, maju, berjalan terus, jangan berjalan di tempat. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita. Nah, di dalam ajakan kita menerima ajaran. Kita diajak untuk ibadah pendalaman Alkitab. Ketika kita masuk dalam ibadah, kita diajar oleh firman Tuhan. Ketika kita sudah diajar, otomatis kita mengerti apa yang kita jalani, sehingga Roh Kudus itu menuntun setiap hidup kita melalui firman-Nya sebagai mata hati kita yang menerangi mata hati kita, yang menerangi perjalanan kita, sehingga perjalanan kita tidak akan melenceng ke kanan dan ke kiri. Ada ingatan, ya, ada tuntunan Roh Kudus. Nah, kemarin kita juga sudah mendengar ada 3 kepribadian yang bisa naik ke gunung. Ya, ada 3 kepribadian. Yang pertama,
yang kita dengarkan adalah pribadi yang tangguh. Ya, yang tangguh ini bukan hanya bicara kuat, tetapi dia punya hikmat. Ya. Dia punya satu orang yang tangguh itu punya skill yang sudah dapatnya itu dari hasil akumulasi atau latihan yang cukup baik. Ya. Kalau kuat kan memang ya tergantung usia dan tergantung situasinya. Tetapi tangguh ini merujuk lebih daripada itu. Nah, orang yang dikatakan kemarin yang bisa naik ke gunung adalah orang yang memiliki kepribadian tangguh. Ya. Yang kedua, orang itu memiliki apa? Fokus. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang pelari dalam turnamen, ketika dia berlari, dia melihat kanan dan kiri, dia melihat ke belakang, apakah dia bisa menjadi juara? Pasti kita jawab tidak bisa. Sebuah pertandingan harus dilakukan dengan mata tertuju ke depan, dengan fokus kita jangan ke kanan dan ke kiri, tapi fokus arah kita terus ke depan. Walaupun ada hambatan, kita bisa melewati karena kita tahu bagaimana cara melewati. Ketika kita fokus, kita tidak akan nabrak, kita tidak akan terjatuh, tetapi kita mengerti jalan di depan kita, apakah jalan itu berbatu, apakah jalan itu berair. Ya. Kita bisa mengalami satu pertolongan tepat pada waktu. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita selalu menyalahkan Tuhan ketika masalah itu tidak selesai. Tetapi kadang-kadang fokus kita yang berbeda dengan fokus Tuhan, sehingga ketika kita mengalami masalah seolah-olah belum dijawab. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan sudah memberikan jalan keluar, tapi bagaimana mindset fokus kita untuk melewati masalah yang ada di depan mata. Ya, setiap kita punya masalah walaupun berbeda-beda, tapi arahkan fokus kita dengan benar supaya kita bisa mencapai naik ke gunung. Ya. Dan kepribadian yang ketiga yang bisa naik ke gunung adalah kepribadian yang berani menghadapi masalah. Ya. Orang yang siap naik ke gunung, tantangan apapun di depan, dia pasti menghadapinya. Dia tidak akan mundur. Ya. Saya kalau melihat ada olahraga panjat tebing itu, mereka sangat gigi, sangat kuat. Saya lihat ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya. Mereka tangan ini harus kuat, angkat sampai naik beberapa meter ke atas. Diperlukan memang kerja keras. Perjalanan pengiringan kekristenan di muka bumi ini bagaikan satu ajakan, satu tingkatan yang harus kita capai, yaitu naik ke gunung. Sampai kemarin kita sudah mendengar bahwa gunung itu berbicara tentang area ruang Maha Kudus. Saya ingin mengaitkan bagaimana perjalanan kekristenan kita masuk kepada 7 tingkatan iman Kristen, supaya kita tahu posisi kita berada di pada posisi mana. Nanti kita akan mengaitkan juga dalam kemah tabernakel yang sudah saya siapkan, juga ada gambarnya di situ. Ya, di modulnya nanti bisa dimunculkan ketika diperlukan. Perjalanan kita harus monitoring, ya, istilah dalam marketplace. Kalau kita bikin satu perusahaan, yang bikin ASHK, bikin ternak kita, usaha ternak, usaha pertanian kita pasti monitoring. Bulan ini tentunya sekian, bulan depan tentunya sekian, rata-rata satu tahun itu sekian. Kita monitoring. Nah, untuk memonitoring kekristenan iman kita, perjalanan kita harus ada indikatornya, ada alat pengukur, ada nilai pengukur supaya kita bisa memposisikan diri kita. Oh, saya masih tingkat SD, saya masih SMP atau SMA. Nah, sekarang perjalanan Kristen adalah bagaikan perjalanan yang diajak. Mari kita naik ke gunung. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Ada yang merespon tapi setengah-setengah, ya, antara iya dan tidak. Nah, berbagai macam.
Nah, ada juga 7 fenomena kekristenan rohani yang terjadi di akhir zaman ini, yang saya pelajari. Berbagai macam hal yang mungkin kita bisa lihat. Nah, oleh sebab itu mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kemarin juga kita mendengar bahwa Musa juga menerima firman Tuhan dan berbicara kepada Allah, berada pada posisi apa? Di gunung apa? Sinai. Ya. Di gunung Sinai Musa menerima 10 hukum, dan di gunung Sinai juga Musa berkomunikasi dengan Allah. Ketika hamba Allah ingin berkomunikasi dengan Allah, dia harus naik ke gunung. Ini berbicara seorang pemimpin pun harus mengalami peningkatan, bukan hanya jemaat. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang terus bertumbuh, tidak stay, tidak flat, harus meningkat terus. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya perjuangan kita selesai. Ada kesempatan belajar, kami belajar. Dan apa yang kami pelajari itu yang kami bagikan, supaya sama-sama kita memiliki pengertian yang sama, walaupun mungkin melalui proses yang cukup lumayan. Tetapi kami tetap memiliki satu optimis bahwa suatu ketika seluruh umat Tuhan yang digembalakan di gereja penebaran Injil Hosana Allah Sultan Baru ini memiliki satu kekuatan yang tangguh untuk mengikut Tuhan tanpa lelah, tanpa letih. Kalau pengharapan kita, kalau penantian kita benar, kita tidak akan mengalami kelelahan dan keletihan mengikut Tuhan melayani. Itu yang dirasakan dalam kitab Yesaya berkata, tidak berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Karena apa? Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan itu muncul, kekuatan itu bertumbuh ketika kita mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan. Kalau pengharapan kepada usaha kita, kita bisa kecewa. Kenapa? Karena ketika usaha kita turun, usaha kita bangkrut, maka pasti akan kecewa. Pengharapan kita kepada suami, kepada istri, pasti akan kecewa. Karena istri tidak selalu baik, suami tidak selalu baik, sesama pasti tidak selalu baik. Kadang ada moodnya baik, ada moodnya tidak baik. Ketika kita ngomong kepada orang moodnya tidak baik, maka kadang-kadang bahasa-bahasa cetus yang kuat. Itulah manusia. Makanya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena kita sama-sama orang terkutuk, jadi janganlah kita orang-orang terkutuk ini mengandalkan manusia. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui darah tubuhnya, kutuk yang harusnya kita pegang, itu sudah diubah menjadi berkat. Jangan lagi takut, oh ini ada keturunan karena begini karena begitu. Ketika kita percaya, ya, makanya nanti kita lihat 7 tingkatan iman kita kekristenan, supaya kita melihat bahwa oh ya saya masih berada pada posisi ini. Jangan lihat teman, tapi lihat diri, supaya kita bisa melihat oh saya masih di sini. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus gigih melakukannya sebelum Tuhan datang. Persiapan kita harus terus terarah kepada apa yang Tuhan menyatakan, ya. Nah, demikian juga ketika berdoa, ya. Dalam Lukas 9 ayat 28, Yesus juga menghendaki bahwa semua, tadi Musa naik di gunung ketika dia menerima firman Tuhan dan ketika dia berbicara berkomunikasi dengan Allah. Nah, sekarang bukan hanya pemimpin, tetapi semua murid Kristus. Ya, ini berbicara tentang murid Yesus ketika itu di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-28. Boleh dibaca. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ketika kita berada di atas gunung, maka posisi doa, ya, yang diinginkan Tuhan adalah doa yang menghasilkan kemuliaan Tuhan.
Doa yang menghasilkan suatu suasana kebahagiaan. Bukan habis doa kita mengalami satu pertikaian, percekcokan. Rajin berdoa, rajin berantem suami istri. Tidak demikian. Tapi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita masuk di dalam seperti ruang Maha Kudus, yang menggambarkan ruang Maha Kudus, penyembahan kita. Nah, kalau kita sudah menggambarkan diri kita masuk dalam penyembahan di ruang Maha Kudus, maka hidup kita itu sebenarnya sudah melewati perobekan daging, sudah mengalami satu kematian, mati terhadap dosa, bangkit untuk memuliakan Kristus. Amin. Jangan kita doa sama seperti doa yang orang-orang Farisi, kebiasaan. Apalagi doa didasarkan dengan ketinggian hati, dengan merasa diri sudah lebih benar daripada si A dan si B. Ini doa yang dibenci Tuhan. Tapi doa yang disukai Tuhan adalah doa dengan kerendahan hati, mengaku bahwa aku adalah hamba yang tidak berbohong. Ini sikap yang lahir dari kematian terhadap daging kita. Kita sudah melepaskan segala keinginan hawa nafsu kita, dan kita sekarang sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan, dipersiapkan menjadi pengantinnya Tuhan. Itulah berbicara tentang gereja yang sempurna, mengalami 7 tingkatan iman sehingga sampai kepada kesempurnaan, masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Mari kita persiapkan apa yang perlu. Mari kita bersama-sama. Nah, ketika kita sudah memelihara doa kita di atas gunung, maka kemuliaan itu akan terpancar. Kebahagiaan itu milik kita. Dan ketika kemuliaan dan kebahagiaan itu ada, maka kita diibaratkan seperti satu kota yang terletak di atas gunung. Amin. Amin. Kota terletak di atas gunung itu menggambarkan, berbicara tentang terang dunia. Kalau sudah kemuliaan Tuhan ada di tengah kita, kebahagiaan yang sukacita daripada Tuhan ada di tengah kita, pasti kemana pun kita pergi, kita akan membawa terang itu. Kemuliaan Tuhan itu kita akan bawa kemanapun, sehingga kita menjadi berkat. Makanya ada istilah berkata, diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati sukacita, kita memberkati orang dengan sukacita kita, impartasikan damai sejahtera. Kemanapun harus demikian. Itulah tahapan ketika kita masuk di dalam posisi kita berdoa di atas gunung. Ya. Nah, kemarin juga kita mendengar ada doa itu dikaitkan kepada pintu yang sesat. Ya, kasih ingat ya. Doa digambarkan bagaikan masuk melalui pintu yang sesat. Kenapa? Karena memang orang sulit sekali berdoa. Dan kita lihat juga rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus juga ketika berdoa pun masih mengalami ngantuk dan tertidur. Ini menandakan bahwa satu sikap doa yang mungkin banyak orang tidak minati. Ya. Contohnya saja, ya, contoh nyata yang terjadi di gereja lokal kita. Ya. Contohnya doa rantai yang kita kerjakan, dari sekian yang ada, tapi berapa yang melibatkan diri di dalam doa. Itu menunjukkan memang satu, mungkin kita berbicara tentang saya berdoa, ya, pagi berdoa pagi, siang berdoa makan, malam berdoa tidur, ya sama-sama kita berdoa. Tetapi yang diajar ini bagaikan satu ajakan untuk kita sama-sama naik ke atas gunung untuk berdoa, supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar di masing-masing keluarga kita. Ketika kemuliaan Tuhan itu terpancar di tengah-tengah keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kan kita rindu nama Tuhan kita dipermuliakan. Bagaimana caranya? Ya dari kita. Kita harus menerima kemuliaan itu. Lewat apa? Lewat penderitaan yang kita ada.
Kesesakan itu merupakan gambaran penderitaan. Tidak banyak orang yang mampu, tetapi biarlah kita yang sedikit, kita boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saling mengingatkan. Nanti firman Tuhan disampaikan pun untuk mengingatkan kita yang belum mari bersama. Masih ada waktu dan kesempatan. Anugerah Tuhan masih terbuka. Tangannya terbuka menunggu. Kapanpun, dimanapun, Tuhan masih menunggu kita. Masuk dalam setiap ajakan-ajakan. Jangan masuk kanan keluar kiri, tetapi terimalah ajakan itu yang membawa kita lari ke Tuhan. Jangan kita bersikap seperti Lot, istri dan anak-anak. Kalau kita berlambat-lambat, kita tidak sampai ke gunung. Sebenarnya ajakan malaikat itu ingin membawa Lot, istrinya dan anak-anaknya pergi sampai. Tetapi sikap-sikap sebagian termasuk istrinya yang antara iya dan tidak, antara mau, antara tidak, bimbang, ragu. Makanya orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Bahkan dia menjadi tiang garam. Tiang garam itu adalah sesuatu yang tidak berfungsi, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak bisa menjadi berkah. Nah, oleh sebab itu jangan kita mau masuk menjadi tiang garam, tetapi kita mau menjadi garam dan terang dunia. Nah, doa itu pun dikaitkan bahwa doa itu adalah salah satu keinginan rohani. Amin. Berbeda dengan keinginan daging. Contoh, antara doa dan tidur, kita memang cenderung tertidur. Itulah keinginan daging. Tetapi ketika kita berusaha untuk melawan keinginan daging, di situ ada satu kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Tapi kalau kita menyerah, kita akan terbawa terus. Nanti datang kita berusaha, nanti datang kita berusaha. Nanti itu wajar, murid-murid itu tidur, waktu berdoa tidur. Tetapi bukan satu ACC, bukan satu kebenaran yang harus bisa kita ikuti. Tapi itu menunjukkan memang kelemahan daripada setiap manusia insan itu. Tetapi jangan pernah berhenti. Harus kita terus bergerak, berjalan sampai pada akhir tugas kita. Tuhan berkata sudah selesai. Amin. Kita mendapati garis akhir. Kita mencapai garis finish. Sehingga kita mendapatkan mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Setialah sampai akhir. Jangan pandang yang lain, tapi pandang Roh Kristus. Doa itu menuju kepada keinginan roh, ya. Keinginan roh itu mengandung damai sejahtera, tetapi keinginan daging itu adalah menuju maut. Kalau disuruh pilih, kita pasti pilih damai sejahtera daripada maut. Tetapi marilah sikap kita bukan hanya memilih, tetapi ada tindakan yang nyata, ya. Karena orang yang hidup di dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, sebelum saya memberikan 7 tingkatan iman, kita masuk dulu di dalam Yehezkiel pasal 43. Yehezkiel pasal 43 ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal yang ke-43 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Nah, seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Itulah ketentuan. Nah, di dalam ruang maha kudus, coba boleh ditampilkan gambar tabernakelnya biar masing-masing. Ya, kalau kurang besar bisa dibesarkan di dalam wujud. Di dalam ruang maha kudus itu terdapat tabut, ya. Ini namanya tabut perjanjian. Ya, memang sudah biasa kita lihat, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kembali menyangkut apa yang ingin saya sampaikan. Tabut, di dalam tabut itu berisi ada 3 alat, yaitu yang pertama apa? Tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Yang kedua
Buli-buli berisi mana? Buli-buli berisi mana? Yang ketiga, dua loh batu yang bertuliskan 10 firman. Nah, buli-buli mana itu berbicara tentang bagaimana satu peringatan pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel dituntun dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tidak bekerja di dalam arti menghasilkan uang, tetapi mereka mendapat makanan. Tuhan berikan makanan setiap hari dengan cukup, tidak terlebih. Kalau berlebih busuk, cukup. Itu bagikan pemeliharaan Tuhan. Ya, buli-buli berisi mana. Tidak akan kekurangan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Asal jangan melawan. Disuruh berangkat. Karena tiang awan dan tiang api itu tetap berjalan. Kalau kita melawan perintah, maka kita akan menanggung akibat. Ikuti saja maunya Tuhan. Suatu peringatan akan pemeliharaan Allah. Nah, tongkat Harun yang pernah bertunas itu berbicara tentang suatu peringatan akan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, yang ketiga, kedua loh batu itu berbicara tentang peringatan pentingnya hukum-hukum Allah di 10 firman yang disampaikan melalui Nabi Musa. Nah, oleh sebab itu tabut itu juga memiliki satu tutup, ya, tutup. Itu namanya tutup perdamaian, ya, tutup pendamaian. Ya, artinya kita diperdamaikan. Ketika kita mencapai maksimal di dalam satu posisi di seluruh puncak gunung, maka posisi yang terbaik adalah posisi yang berdamai. Doa di dalam kedamaian, tidak ada percekcokan, perselisihan kita selesaikan, ya, perbedaan kita luruskan supaya damailah hidup kita. Kalau damai hidup kita, uang sedikit pun nyaman rasanya. Tapi kalau kita bertengkar terus walaupun banyak uang rasanya sesak, ya, biarlah sedikit asal cukup, karena memang kita harus disertai rasa cukup. Walaupun kita memiliki lebih, tapi tetaplah milikilah rasa cukup, supaya kita tidak menjadi terjebak atau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kuatkan dalam segala yang belum kuat, kuatkan. Ingatkan orang yang lupa, teguhkan bagi yang lemah, supaya kita sama-sama masuk di dalam pesta perkawinan. Nah, tabernakel, ya, itu berbicara tentang pola pembangunan rumah rohani, ya, yang disejajarkan dengan 7 tingkatan iman. Nah, sebelumnya kita baca dalam Amsal pasal yang ke-9. Amsal pasal 9. Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Nah, ayat yang pertama berkata bahwa hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Nah, kalau kita ambil pengertian dalam kemah secara rohani tubuh kita, nah, kita harus memperlengkapi kemah itu dengan meletakkan 7 tiang. Pembangunan rumah Allah bukan berbicara tentang bait Allah di Yerusalem, tetapi bait Allah secara rohani, yaitu hidupku dan hidup kita semua, itu harus meletakkan 7 tiang supaya rumah itu terletak dan kuat adanya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan 7 tingkatan iman Kristen. Ya. Tuhan sendiri yang sudah memberikan perintah kepada Musa, ya, untuk menjadikan tabernakel. Tabernakel ini adalah pola kerajaan surga yang sudah kita kerjakan. Mungkin ada
yang kurang dan lain sebagainya. Tapi kita tetap mau belajar. Jangan karena salah ukuran kita bisa bertikai. Ya, jangan. Ukuran tinggi, ya, ukuran alas, ukuran tiang, ukuran panjang, ukuran lebar, itu kadang-kadang bisa saja silap dalam mengkali-kali ini. Tetapi yang harus kita perhatikan bagaimana 7 tiang atau 7 tingkatan iman itu bisa tersusun di dalam pembangunan rumah rohani yang Yesus adalah sebagai kepala. Saya teringat juga bahwa Rasul Yohanes juga pernah melihat satu ajakan, ya. Coba kita buka dalam Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal keempat. Ayat yang pertama. Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama, ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, Rasul Yohanes juga mendapatkan satu penglihatan. Dia melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, ya. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, naiklah, marilah, dan aku akan menunjukkan kepadamu. Artinya Tuhan ingin kita memiliki pandangan yang benar. Kita pasti bisa membedakan antara ketika kita berada di lantai 2 dengan di lantai 1 memandang sebuah kota. Pasti kita punya view, world-nya itu pasti berbeda. Nah, Tuhan juga menginginkan setiap umatnya itu memiliki pandangan yang jelas, sama seperti Dia memandang. Allah memandang dari surga, jelas sekali semuanya. Kita kadang-kadang memandang masih dari posisi kaki gunung. Jadi apa yang dipandang Tuhan, jawaban yang Tuhan sudah sediakan, kita tidak melihat. Makanya diajak mari, Rasul Yohanes pun diajak mari naik. Supaya apa? Nanti ketika dia melihat ada 24 tampak, ada 24 tua-tua yang duduk di atas tahta itu, dan ke-24 tua-tua itu berlutut bersujud menyembah kepada Allah. Atas apa? Karena posisi Rasul Yohanes sudah mengalami peningkatan, dia ikut mau naik. Nah, oleh sebab itu ajakan firman Tuhan yang selalu kita dengar adalah sebuah ajakan mari kita naik. Makanya dalam kitab yang ditulis Musa juga dalam Ulangan itu pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Coba buka sebentar kita baca. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Tuhan berjanji Tuhan akan membawa kita tetap naik, dan naik. Inilah kekristenan yang diharapkan Tuhan. Jangan tetap berada pada kaki gunung. Marilah bersama dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, dengan penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersama-sama naik, tidak menjadi turun. Jangan terbalik, kita sudah berada di puncak, tiba-tiba turun karena ini dan karena itu. Pertahankan posisi kita. Kalau kita sudah berada pada step yang Tuhan mau, pertahankan, jangan mau digoyahkan oleh apapun. Karena si setan kerjanya mengganggu, merusak, bahkan membinasakan. Yang mencuri damai sejahtera itu, bahkan dia membinasakan jiwa-jiwa yang haus kepadanya. Marilah kita menyadari supaya kita jangan ditipu
karena firman Tuhan juga meneguhkan kita bahwa kita tidak menjadi turun, tetapi menjadi naik. Nah, oleh sebab itu kita mau memperhatikan bagaimana 7 tingkatan iman. Yang pertama, coba buka di dalam tabernakel ya, yang tadi juga bisa, supaya kita bisa sambil melihat. Dan nah, agak di zoom, bisa di zoom. Oke, gak apa-apa. Nah, 7 tingkatan yang pertama itu berbicara tentang pintu yang pertama, yaitu berbicara tentang mendengar, percaya, dan diselamatkan. Ya, mendengar itu tingkatan pertama, mendengar, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga hidupnya menjadi selamat. Nah, ini tingkatan pertama, 7 tingkatan iman yang saya maksudkan. Yang pertama, mendengar, ya, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kita mendengar, kita percaya, maka ada keselamatan yang kita terima. Itu tingkatan pertama, mendengar, percaya, dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita bandingkan dalam Yohanes juga pasal yang ke-14. Ya, ini ayat yang sudah familiar bagi kita ya, ayat yang ke-6. 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan jika kita belum percaya, jika kita belum mendengar, kita wajib mendengar dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita berkata, saya sudah lama Kristen, ya. Tapi apakah kepercayaan kita terhadap Tuhan itu masih sama ketika kita waktu menerima Yesus pertama kali? Makanya jemaat di Efesus, ya, diingatkan, ya, kembali, ya. Kenapa? Karena ada satu penurunan, satu kejatuhan, ya, supaya kita tidak terbiasa, tapi kita terus meningkatkan diri. Mungkin step ini kita sudah lewati semua. Kita sudah mendengar firman Tuhan tentang berita Injil. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita sudah juga menerima keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi step yang kedua berbicara, kembali ke tabernakelnya. Step yang kedua berbicara tentang menyesal dan bertobat. Itu berada pada mesbah korban bakaran. Bertobat dan menyesal, menyesal dan bertobat. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang seterusnya. Yohanes 3 ayat yang pertama, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus sebagai orang yang mengerti Taurat, dia tidak memahami apa yang disampaikan, bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa masuk melalui peristiwa dilahirkan kembali, bagaikan ada satu pertobatan, ya. Lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Jangan kita tinggalkan, pertahankan kebiasaan kita yang lama. Harus kita lepaskan, ya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus menyadari setiap kita memang dilahirkan secara daging, maka kita bisa ada sampai saat ini. Tetapi kita harus juga mengerti, bukan hanya daging yang dilahirkan, tetapi kita harus mengalami seperti kelahiran baru yang sudah rata-rata kita alami juga. Tetapi kelahiran itu tidak cukup sebatas kelahiran waktu masa bayi, tetapi butuh peningkatan, bagaikan bayi Yesus yang bukan hanya bayi, tetapi dia mengalami pertumbuhan, dia mengalami peningkatan sehingga dia mencapai usia dewasa, dan dia sampai kepada puncak keberhasilannya sebagai utusan yang disampaikan. Kita harus mengalami peningkatan, kita harus memiliki posisi menyesal dan bertobat di dalam setiap apa yang kita anggap itu melenceng. Jangan kita bertahan, jangan kita tetap kekeh terhadap apa yang kita lakukan yang salah. Ketika kita masuk dalam puncak tahap step yang kedua, kita menyesal dan kita bertobat. Maka ketika kita menyesal dan bertobat, step yang ketiga, tingkatan yang ketiga, kita mengeluarkan buah pertobatan. Orang yang sudah bertobat pasti mengeluarkan buah pertobatan. Buah pertobatan apa? Buah pertobatan berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang diinginkan Tuhan. Nah, periksa hati kita, periksa diri kita masing-masing. Apakah di tahap yang ketiga ini kita sudah mengeluarkan buah pertobatan? Orang keluar masuk gereja belum tentu menghasilkan buah pertobatan. Makanya kita juga harus memeriksa supaya bangunan kemah, bangunan rumah baik Allah yang ada di diri kita ini terbangun sempurna. Keluarkan, ini beda dengan buah pertobatan. Yang dulunya kita suka marah, sekarang kita tidak suka marah. Yang dulunya suka mencuri, sekarang tidak lagi mencuri. Itu pertobatan. Kembali dari jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Dulu suka mabuk-mabuk, sekarang tidak lagi. Itu buah pertobatan. Dulu suka maki-maki istri atau maki-maki suami, setelah bertobat dia gak maki-maki, itu buah pertobatan. Jangan keluar masuk gereja tapi buah kepahitan yang kita pelihara, buah pertengkaran yang terus kita pelihara. Tidak cocok sama si A, tidak cocok sama si B. Nah, ini belum menandakan kita melahirkan buah pertobatan. Ini tahap yang ketiga. Setelah menyesal dan bertobat, otomatis kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Nah, setelah kita mengeluarkan buah pertobatan, tahap yang keempat itu kita menerima masuk dalam pembasuhan kolam baptis, atau dengan kata lain kita dibaptis. Itu tahap keempat yang harus kita lewati setelah pertobatan menghasilkan buah pertobatan. Baru kita masuk di dalam mesbah, di dalam kolam basuh. Untuk apa? Dibaptis. Dibaptis dengan
air. Saya yakin semuanya sudah dibaptis dengan air, ya. Mungkin ada satu-satu yang belum. Ini langkah yang harus kita lewati untuk mencapai kesempurnaan tingkat iman yang kita jalani, ya, yang sama-sama kita jalani. Banyak ayat-ayat pengingatnya, tetapi saya tidak buka karena yang penting kita bisa memahami. Nah, baptisan air itu bagaikan dalam tabernakel itu menuju kepada kolam bas. Ya. Nah, tahap keempat kita masuk dalam baptisan air. Tahap kelima kita masuk baptisan roh, ya, kepenuhan roh. Orang yang sudah mengalami baptis air, dia harus menerima baptisan roh. Setelah dia dibaptis dalam roh, maka dia dipenuhi oleh roh itu. Ketika roh itu memenuhi kita, maka ada satu perubahan, ada satu pertumbuhan yang kita alami. Nah, setelah kita melewati baptisan roh dan kepenuhan roh, maka tahap yang keenam kita menghasilkan karunia roh itu bagaikan di dalam ruangan suci. Ya. Ruangan suci berbicara tentang bagaimana peningkatan kita masuk dalam karunia roh. Nah, karunia roh ini yang saya perhatikan di dalam gereja penyebaran Injil. Sebenarnya karunia roh itu sangat pesat dan besar pekerjaannya. Tetapi pada akhir-akhir ini sepertinya mulai menurun. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama tingkatkan gairah kita. Jangan kita masuk dalam suasana dingin. Karena hati-hatilah ketika kita menganggap semuanya aman, disitulah letak kejatuhan ini. Rasa aman, rasanya. Tapi marilah kita masuk dalam rasa ingin dekat kepada Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan pelayanan bagaikan jawatan yang diinginkan Allah. Di dalam Efesus pasal yang keempat itu, ia bagaikan seorang rasul, bagaikan seorang nabi, bagaikan seorang penginjil, bagaikan seorang gembala, dan bagaikan seorang guru. 5 jawatan dalam Efesus pasal yang keempat harus terjadi di gereja akhir zaman. Nah, sebelum kita masuk, ini sudah masuk di tahapan yang keenam. Bagaimana gereja sekarang harus dibangkitkan. Terimalah baptisan roh, terimalah kepenuhan roh, supaya karunia roh itu bekerja di dalam setiap pelayanan kita. Buah-buah roh itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kalau buah roh sudah bekerja, sudah menghasilkan buah roh, nikmat, sukacita. Makanya seperti Rasul Yohanes, Petrus dan Yakobus ketika dia di gunung, dia merasakan ada satu kebahagiaan, ada sukacita yang tak terbilang ketika kita berada di dekat Tuhan. Makanya pujian kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala kesel. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita akan mengalami ketenangan. Rasakanlah ketenangan itu di dalam doa-doa. Rasakanlah ketenangan itu ketika kita merenungkan firman Tuhan. Biasakan kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan daripada yang lain. Biasakan. Kalau kita bilang 100% pun saya bilang tidaklah mungkin sebenarnya. Dari pagi sampai malam kita merenungkan firman. Saya pikir ada los-losnya berapa jam gitu. Tapi usahakan supaya kita tetap ada fokus pikiran kita terisi firman. Kalau masalah datang, firman diganti, sehingga hidup kita tetap ada pada gairah semangat. Kadang-kadang ya banyak masalah yang ingin menggoncangkan, akan ingin mempengaruhi ya perjalanan kekristenan kita. Tapi ketika kita fokus ya, sama seperti yang disampaikan kemarin, fokus. Ketika ada yang membuat gagal fokus, jangan mau gagal fokus.
Setan bisa mempengaruhi kita supaya kita fokus. Tetapi Roh Kudus, kalau kita melewati step yang keempat, yang kelima, bagaikan kita dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah, menghasilkan karunia-karunia Roh, menghasilkan pelayanan bagaikan pekerjaan yang diinginkan Tuhan, sampai pada batas yang terakhir yang ketujuh, bagaikan ketika kita sudah melewati step demi step yang ada, sampai masa yang ketujuh adalah berbicara tentang gereja yang sempurna, gereja yang terpilih, bagaikan pengantin wanita berdampingan dengan pengantin pria. Sama seperti yang akan kita saksikan di hari Sabtu depan, pernikahan Nando dan Rita, ya, bagaikan mempelai wanita dan mempelai pria disatukan. Gambaran ini berbicara bukan hanya berbicara tentang pernikahan secara jasmani, tetapi sebenarnya pandangan-pandangan ini dibuat supaya kita bisa terarah kepada pandangan rohani, di mana kita sebagai mempelai wanita, gerejanya yang sempurna, dinikahkan kepada mempelai pria. Bagi mereka yang tidak memahami ini, bagi orang-orang apa itu mempelai wanita, mempelai pria? Memang pria-pria Kristen itu homo ya. Nah, dia belum terbuka pikiran, dia belum mengerti. Baiklah yang tidak mengerti, kita berdiskusi dan kita bisa berdialog tentang firman, supaya jangan pikiran kita sesat. Kejadian itu diawali dengan pernikahan jasmani, tetapi Wahyu diakhiri dengan pernikahan rohani. Semuanya itu butuh proses yang panjang. Makanya bagaikan proses pendadanan, proses persiapan, semuanya kita siapkan untuk kita bisa menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Gereja yang sempurna, gereja yang terpilih, yaitu pengantin wanitanya Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang sudah dikuduskan dan dipersiapkan untuk menjadi umat Allah. Umat Allah berbicara kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah berbicara tentang mempelai wanitanya Allah. Ini semua kita akan diarahkan ke arah yang sama, supaya kita bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan firman Tuhan. Gereja yang terpilih, gereja yang sempurna, bahkan gereja yang setia, itu yang diinginkan. Mari bersama kita melihat di manakah masih posisi kita, di mana yang harus kita perbaiki. Kita perbaiki supaya apa? Supaya sama seperti Amsal yang ke-9 dari berkata, orang yang berhikmat, dia tahu mendirikan rumahnya dengan 7 tiang. 7 tiang menunjukkan 7 tingkatan iman kekristenan. Berbicara dari mendengar, percaya, dan diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyesal dan bertobat. Kita menghasilkan buah bertobat, baru masuk di pembaptisan. Pembaptisan yang harus kita lakukan, yang belum dibaptis, mari dibaptis. Masuk kepada baptis Roh Kudus, ya, baru melahirkan karunia-karunia Roh, sehingga kita menjadi gereja yang sempurna. Tuhan mengharapkan kita semua menjadi mempelai-mempelai yang sempurna, yang sudah dewasa, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk segala sesuatunya. Nah, oleh sebab itu, marilah kita merenungkan firman Tuhan, karena apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan untuk bagaikan mengajak kita
bagaikan mengajar, bagaikan menuntun kita supaya kita menjadi gereja yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari tutup Alkitab. Haleluya. Kita akan mengangkat sebuah pujian, tetap cinta, tetap setia. Haleluya. Yesus tolong kami. Sampai akhir hidup kita, sampai kepada kematian kita, kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia. Oleh sebab itu, mari kita mau mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Baiklah, terlebih dahulu kita memahami akan maksud perjamuan kudus yang menjadi berkat bagi kita. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan pengampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita. Manusia berdosa yang menjadi seluruh alam kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari. Kami bersyukur Bapa, biarlah apa yang akan kami kerjakan Tuhan kuduskan, Tuhan berkati dalam segala apa yang kami lakukan. Perjamuan kudus menjadi berkat mempermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tetap cinta.
kami Tuhan, untuk kami belajar untuk tetap cinta, untuk tetap setia Tuhan. Lewat pengorbanan Tuhan oleh tubuh dan darah, ini menggambarkan terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan tidak ada satu cara pun kami bisa mengembalikan atau membalaskan semuanya itu, selain kami tetap belajar percaya, tetap belajar cinta terhadap Tuhan kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan, mari kita mengangkat roti yang adalah gambaran tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Jika begitu, marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita mengangkat anggur dalam cawan yang adalah gambaran darah Kristus di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terlalu banyak pemberian Tuhan bagi kami. Terlalu banyak Tuhan. Tuhan tolong kami.
kami berbentuk 20, 60 hingga 100 kali lipat Bapa yang termuliakan. Terima kasih atas berkat akan memberi dan korban persembahan kami. Kami percaya kami semua adalah orang-orang yang sudah diberkati dan hidup kami memberkati, saling memberkati. Terpujilah Tuhan dan doa syukur kami di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lakukan pujian diberkati. Diberkatilah orang yang mengadakan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengadakan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yang dari awal pertengahan pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, perjamuan kudus dan korban persembahan yang kami lakukan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan, ada pelanggaran dalam hati kami masing-masing. Tuhan menguduskan kami, membawa kami semakin meningkat, bagaikan kami berjalan mengikuti Tuhan, bahkan diajak sampai ke puncak gunung dan menerima hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyempurnaan yang sudah Tuhan berikan dari Roh Kudus-Mu yang terus membawa menuntun kami di dalam jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan buat Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan surga bertambah-tambah. Urapan Tuhan semakin nyata di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan dipermuliakan. Kami juga tetap menyerahkan buat rangkaian kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini. Demikian buat pernikahan Nanggung dan Rina yang kami kerjakan dilaksanakan hari Sabtu, dan Tuhan memberkati, kuatkan, sehatkan mereka, bahkan kedua belah pihak keluarga besar juga Tuhan hantar dengan baik, dengan selamat dari berbagai daerah, dari kampung dan dari mana saja, Tuhan hantarkan dengan selamat. Dan demikian juga buat ibadah kelompok kami di hari Kamis juga Tuhan memberkati, dalam kelompok-kelompok ini bisa membangun dirinya dan terus memotivasi hingga kehidupan kami semuanya boleh berada dalam kehidupan yang menyala-nyala, bukan pada kondisi yang dingin, yang lemah. Tuhan kuatkan kami, Tuhan terus ingatkan kami. Terpujilah Tuhan dalam segala kehidupan kami, pergumulan gereja kami juga, dan ini pembangunan bakor dan penyelesaian yang lain juga Tuhan. Tuhan cukupkan kalau Tuhan sudah mempercayakan anggota dewan di salah satu kecamatan Rumbai ini, Tuhan yang sudah memberikan satu jalan untuk kami, Tuhan yang membuka, Tuhan yang terus menolong, bahkan Tuhan yang sampai menyelesaikan segala sesuatu yang kami rencanakan, yang kami rindukan. Semuanya guna hormat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan umatmu sebentar menuju rumah masing-masing juga Tuhan yang memberkati. Kami percaya yang datang sudah dipuaskan, yang datang sudah diberkati, yang datang sudah menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat di tengah-tengah masalah apapun yang kami hadapi. Berkatilah nikah rumah tangga kami Tuhan, berkatilah usaha pekerjaan kami, dan demikian buah nikah kami semua dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk yang membuat merusak kebiasaan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka, bentengi mereka dengan kuasa darah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami
percaya kuasa Allah terus bekerja dalam setiap kami. Baik pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, semuanya Tuhan memberkati, mengurangi, bahkan menjadikan kami pribadi yang terus lebih rendah hati untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ini akan datang. Terpujilah Tuhan. Ibadah pendalaman Alkitab yang ada di perkotaan juga kami serahkan, dan tetap Tuhan memberkati, memberkati seluruh rangkaian kegiatan ibadah mereka. Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Banyak hal yang kami rindu sampaikan Tuhan. Kami menyerahkan ke Roh Tuhan. Roh Kudus yang memperlengkapi, menyempurnakan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari seluruh umat Tuhan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah bawalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, memelihara hidup kita sejak malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih.